kawan pajak, kembali lagi di Let's Talk About Tax, Let's Deep Talk on Podcast. Hai kawan pajak, Let's Talk kembali lagi menyapa kawan pajak dengan episode terbaru yang tidak kalah seru dari episode sebelumnya. Kali ini, Let's Talk akan membahas mengenai Undang-Undang Bea Materai Nomor 10 Tahun 2020. Seperti biasa, saya tidak sendiri karena saya telah ditemani oleh rekan saya, yang mana kali ini saya ditemani oleh Bapak Angga Burhani Fajar selaku tim penyuluh pajak KPP Madya 2 Jakarta Utara. Halo Pak Angga, apa kabar nih? Alhamdulillah baik Kak Risma. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat sampai dengan sekarang kondisi baik-baik saja. Semangat. Alhamdulillah semangat ya Pak ya. Iya. Oke, karena udah semangat, sapa dulu dong kawan pajak di luar sana nih. Siap Mbak Risma. Halo kawan pajak, bagaimana kabarnya ini? Apakah semuanya sudah siap, sudah semangat ini? Kita gabung lagi nih ya di podcast ya. Iya betul Kak Risma, Pak Angga. ya. Kita doakan kawan pajak di luar sana selalu sehat dan bahagia. Amin ya rabbal alamin. Oke, karena Pak Angga sudah bersama dengan saya nih di sini, kita langsung akan bahas saja ya topik kita pada pagi hari ini, yaitu terkait dengan Undang-Undang Bea Materai Nomor 10 Tahun 2020. Namun sebelum kita lebih jauh membahas undang-undang terkait Bea Materai ini, mungkin bisa lebih dijelaskan terlebih dahulu Pak Angga, apa yang dimaksud dengan Bea Materai ini Pak? Iya Kak Risma, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang Bea Materai. Dan saya juga yakin dari kawan pajak semuanya sudah sangat-sangat familiar terkait Bea Materai ini. Apalagi misalnya kalau zaman dulu ya kita ada materai tempel itu sampai sekarang juga masih ada, dan kita sering sekali menggunakan materai ditempel di kwitansi, di dokumen-dokumen keuangan dan seterusnya. Nah, pagi hari ini yang akan kita bahas adalah Bea Materai ini. Sebenarnya Bea Materai itu apa sih? Kawan pajak, Bea Materai itu adalah sebenarnya pajak atas dokumen. Jadi ketika kita memiliki dokumen yang kemudian dokumen itu kita pakai untuk alat bukti keterangan atau mungkin juga digunakan untuk bersama dengan pihak lain, baik itu sebuah perjanjian atau yang lainnya, maka dokumen tadi itu terutang pajak. Nah, pajaknya apa? Pajaknya atas dokumen tadi adalah namanya Bea Materai. Oke, berarti Bea Materai itu adalah pajak atas dokumen begitu ya Pak Angga? Iya benar Kak Risma. Jadi kawan pajak, dokumen itu adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, baik itu dalam bentuk tulisan tangan atau mungkin hasil cetakan printer atau yang lainnya, ataupun dokumen itu dalam bentuk elektronik. Ketika dokumen tadi itu digunakan sebagai alat bukti atau keterangan, maka terutang pajak, dan pajaknya adalah Bea Materai. Demikian Kak Isma. Oh begitu Pak Angga. Lalu sebenarnya apa yang melatar belakangi pengesahan Undang-Undang Bea Materai ini Pak? Iya Kak Risma, kita tahu kita memiliki Undang-Undang Bea Materai yaitu nomor 13 tahun 1985 yang sebelum tahun 2020 ini ya. Yang mana berarti Undang-Undang Bea Materai yang dulu itu telah berlaku selama 35 tahun dan belum pernah mengalami perubahan. Maka tentunya pemerintah bersama DPR melihat ini perlu menyesuaikan dengan perkembangan zaman, sehingga pengesahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini kita harapkan dapat bermanfaat sebagai salah satu perangkat untuk mewujudkan perbaikan kesejahteraan rakyat, kemudian juga untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas, dan juga tidak lupa adalah untuk perbaikan tata kelola Bea Materai. Wah, sudah lama sekali ya Pak Angga, 35 tahun berarti ya. Berarti tujuan dari adanya undang-undang baru ini adalah sebenarnya untuk perbaikan tata kelola dari Undang-Undang Bea Materai itu sendiri ya Pak? Ya, itu salah satu tujuannya Kak Risma. Jadi karena sudah 35 tahun kita menggunakan Undang-Undang Nomor 13, maka tentunya sesuai dengan kondisi yang sekarang banyak hal-hal yang masih belum tercover dari Undang-Undang Bea Materai yang lama, sehingga perlu adanya pengesahan dari Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini. Oke, kalau tadi kita singgung terkait dengan latar belakang adanya pengesahan Undang-Undang Bea Materai ini, lalu apakah ada goals tertentu Pak Angga dari pemerintah yang ingin dicapai atas penerbitan Undang-Undang Bea Materai terbaru ini Pak?
Kita tahulah kondisi tahun 1985 dengan kondisi tahun 2022 tentunya sudah jauh berubah. Kalau dulu mungkin kita nulis di atas daun lontar atau enggak ya, enggak tahu juga ya. Kita mungkin masih baby atau mungkin Karisma belum lahir ini di tahun 1985 itu ya. Belum lahir saya, Pak. Oke, dan transaksinya juga mungkin tidak sekompleks sekarang, apalagi dengan perkembangan teknologi informasi yang luar biasa di 1 atau 2 dekade terakhir ini. Yang mana kalau dulu transaksi tulis di kertas, bikin kwitansi dan seterusnya. Kalau sekarang kan banyak sekali transaksi yang online, transaksi yang berbasis teknologi informasi, transaksi elektronik lah. Yang elektronik tadi nggak mungkin dong kita transaksi yang kemudian saat itu kita mengenalnya materai tempel, kemudian kita tempel di mana? Di layar HP? Enggak dong. Di layar komputer? Ya enggak mungkin. Kalau kita tempel di layar HP, tentunya HP kita nanti yang tertutup oleh materai. Nah, ada beberapa tujuan ya dari Undang-Undang tahun 2020 ini, Undang-Undang nomor 10, yaitu yang pertama adalah memberikan kesetaraan antara dokumen kertas yang sangat familiar yang selama ini kita gunakan dan dokumen elektronik. Jadi ketika transaksi itu atau apapun itu ya yang nanti menjadi objek dari biometri itu dilakukan dengan media dokumen kertas ataupun dengan media dokumen elektronik, maka ini nanti akan memiliki kesetaraan. Kesetaraan apa? Kesetaraan hukum tentunya. Yang salah satunya terutang materai, satunya juga tentunya iya dong, karena salah satu fungsinya ketika itu digunakan sebagai alat keterangan dan seterusnya, ya tentunya sama-sama terutang dan harus dilunasi untuk pajaknya, yaitu pajak dokumen tadi. Kemudian yang kedua, Undang-Undang nomor 10 ini adalah bentuk dari keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM. Loh, mengapa disebut keberpihakan kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM? Karena di undang-undang ini yang pertama adalah menggunakan tarif yang relatif rendah dan terjangkau. Karena kita tahu ya, di Undang-Undang nomor 10 ini biometri menggunakan tarif tunggal, yaitu hanya 10.000. Kalau sekarang mungkin parkir di beberapa tempat sekali parkir aja bisa sampai 10.000. Tentunya ini sangat terjangkau ya. Kemudian batas nominal nilai uang dalam dokumen ini adalah yang lebih dari 5 juta. Kita tahu pakai undang-undang yang lama itu terutang kalau misalnya dokumen tadi 250.000 sampai 1 juta terutang 3.000. Kalau lebih dari 1 juta itu terutangnya 6.000. Nah, tentunya padahal kita tahu kalau transaksi kurang dari 1 juta ini mayoritas atau 1 juta, 2 juta, 3 juta itu mayoritas adalah pelakuannya UMKM. Dan tentunya bagaimanapun juga ini akan membebani dari pelaku UMKM. Nah, sebagai salah satu bentuk keberpihakan kita kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM, maka ada kenaikan batas nominal yang sebelumnya lebih dari 1 juta menjadi lebih dari 5 juta. Ketika dokumen itu lebih dari 5 juta baru terutang bea materai. Tentunya ini akan sangat membantu dari para pelaku UMKM sehingga ketika mereka transaksinya 2 juta, 3 juta tidak terbebani oleh bea materai. Kemudian yang ketiga yaitu adalah meningkatkan kesederhanaan dan efektivitas melalui tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Kalau dulu ada materai 3.000, 6.000, kadang masyarakat bingung ini pakai terutangnya 3.000 atau 6.000 sih dan seterusnya. Kalau sekarang nggak perlu bingung, sangat sederhana, yaitu tarifnya tunggal. Berapapun nilainya, yang jelas di atas 5 juta tadi ya, 10 juta, 30 juta, 1 miliar ataupun berapapun, pokoknya atas dokumen tadi terutang 10.000. Kemudian salah satu bentuk efektivitasnya adalah penerapan materai elektronik. Kalau tadi saya ceritakan nggak mungkin materai tempel kita tempel di layar HP. Nah, sekarang kita mengenal yaitu materai elektronik. Yang mana materai elektronik ini adalah salah satu bentuk pelunasan transaksi-transaksi yang menggunakan media elektronik. Oke, jadi kalau saya garis bawahi di sini,
ada beberapa tujuan ya Pak, 3 ya kalau tadi saya garis bawahi. Yang pertama adalah terkait dengan memberikan kesetaraan antara dokumen kertas dan elektronik, karena mungkin sekarang semakin berkembangnya zaman, jadi pemerintah juga menyelaraskan aturannya terkait hal tersebut. Lalu juga ada keberpihakan ya kepada masyarakat luas dan pelaku UMKM, serta kesederhanaan dan efektivitas, yaitu dengan salah satunya penerapan tarif tunggal dan penerapan materai elektronik. Iya, benar Kak Isma. Oke, Pak Angga tadi kan Pak Angga sempat menyinggung terkait dengan tarif tunggal ya. Nah, tarif tunggal untuk aturan bea materai terbaru ini apakah hanya 10.000 itu saja atau masih pemberlakuan tarif-tarif sebelumnya Pak Angga? Ya, jadi kita menggunakan tarif tunggal yaitu 10.000 itu adalah sejak Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 ini berlaku. Mulai kapan? Yaitu mulai 1 Januari 2021. Oke, berarti tarifnya sudah tunggal ya, 10.000 begitu ya, kawan pajak. Lalu gini Pak Angga, bea materai ini kan pajak atas dokumen. Nah, apakah semua dokumen yang memiliki pengertian dari istilah bea materai itu sendiri yang sempat di awal tadi Pak Angga jelaskan, itu bisa dikatakan sebagai objek bea materai Pak? Ataukah objek bea materai ini masih diklasifikasikan secara khusus lagi Pak Angga? Tadi Karisma sudah kita sebutkan ya, sebenarnya dokumen itu adalah sesuatu yang ditulis atau tulisan, baik itu dalam bentuk tulisan tangan, cetakan atau elektronik yang kemudian yang dapat dipakai sebagai alat bukti atau keterangan. Maka memang ada beberapa dokumen yang diatur khusus yang menjadi objek dari bea materai. Yang pertama adalah surat perjanjian beserta rangkapnya, maka ini adalah objek bea materai. Jadi atas dokumen yang berupa surat perjanjian beserta rangkapnya ini terutang bea materai sebesar 10.000 tadi ya. Kemudian ada akte notaris beserta grus, salinan dan kutipannya. Jadi masing-masing salinan atau mungkin ada kutipannya, maka itu terutang bea materai. Masing-masing dokumen itu terutang bea materai, enggak satu aja ya Kak Risma. Kemudian juga ada akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Masing-masing dokumen itu terutang bea materai. Kemudian ada surat berharga. Kemudian ada dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka, itu juga terutang bea materai. Kemudian misalnya ini saya atau Karisma atau kawan pajak atau semuanya ini membuat surat keterangan atau surat pernyataan atau surat lainnya yang jenis itu beserta rangkapnya, maka itu juga terutang bea materai. Kalau paling familiar biasanya kan yang dikasih bea materai biasanya surat pernyataan ya Kak Risma. Maka ketika kawan pajak membuat surat keterangan atau surat lainnya yang sejenis, meskipun di situ tidak ada kata-kata surat pernyataan, itu tetap terutang bea materai. Kemudian dokumen lelang. Selanjutnya ada juga yang paling familiar ini di kawan pajak adalah di kwitansi untuk dokumen keuangan. Jadi ketika kita memiliki dokumen yang menyatakan jumlah uang dengan nilai lebih nominalnya ya, yaitu sebesar 5 juta, yang di situ menyebutkan penerimaan uang, kemudian di situ juga berisi pengakuan bahwa utang seluruhnya atau sebagiannya telah dilunasi atau diperhitungkan, biasanya ditulis ya di kwitansi itu total misalnya 10 juta yang sudah dibayarkan 7 juta, masih kurang 3 juta, maka atas dokumen ini terutang bea materai. Dan di sini ada batasnya yaitu ketika melebihi dari 5 juta. Jadi kalau misalnya serah terima uangnya 3 juta atau 2 juta, maka ini tidak terutang bea materai. Kemudian ada juga dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jadi misalnya kita atau kawan pajak ada menggunakan dokumen yang kemudian dokumen tadi belum ditempeli bea materai atau dilunasi bea materainya, dan kemudian dokumen itu hendak digunakan sebagai alat bukti di pengadilan, maka harus dibayar pajaknya, harus dilunasi ya bea materainya. Kemudian ada juga dokumen yang dibuat di luar negeri. Jadi ketika dokumen itu dibuat di luar negeri kemudian dibawa ke Indonesia, digunakan di Indonesia, maka itu juga terutang bea materai. Demikian Kak Risma.
Oke, nah lalu kalau untuk pihak terutangnya nih Pak, siapa yang berkewajiban melakukan pelunasan atas biaya materai itu sendiri Pak? Tadi kan sudah saya sebutkan ya beberapa objek dari biaya materai, beberapa dokumen contoh bentuknya yang itu terutang biaya materai. Misalnya seperti surat perjanjian beserta rangkapnya, kemudian ada akta notaris beserta gros salinan dan kutipannya, akta PPAT beserta salinan dan kutipannya. Maka ketika surat perjanjian atau notaris atau PPAT, maka pihak yang terutang atau yang seharusnya, kalau bahasa kita nempelin biaya materai gitu ya, yang harusnya melunasi pajak dokumen tadi, yang seharusnya melunasi biaya materai adalah masing-masing pihak atas dokumen yang diterimanya. Jadi ketika itu surat perjanjian dan kemudian itu dibikin 2 rangkap gitu ya, pihak pertama, pihak kedua itu masing-masing menerima dokumen, maka masing-masing wajib melunasi biaya materai di masing-masing dokumen yang dia terima. Jadi misalnya nih saya sama Kak Risma ada perjanjian, saya pihak pertama, Kak Risma pihak kedua, saya pegang dokumen, Kak Risma juga pegang dokumen. Nah, atas dokumen kita tadi itu masing-masing harus ditempeli biaya materai. Itu sebagai bentuk pelunasan pajak dokumen yang kita terima, atau kitalah yang terutang, kita yang menerima dokumen tadi. Kemudian gimana kalau misalnya surat berharga? Siapa pihak yang terutangnya? Pihak yang terutang adalah pihak yang menerbitkan dokumen. Kemudian kalau dokumen transaksi surat berharga, termasuk dokumen transaksi kontrak berjangka misalnya, siapa yang terutang? Yang terutang adalah pihak yang menerima dokumen. Kemudian misalnya ini kita bikin surat keterangan, pernyataan, surat lainnya dan seterusnya, kemudian ada dokumen lelang, kemudian ada dokumen yang menyatakan jumlah dengan nilai nominal tertentu, yaitu tentunya nilainya lebih dari 5 juta ya, atau bahasa familiar kita adalah kwitansi lah, yang di situ menyebutkan si A nerima uang dari si B dan seterusnya. Kemudian di situ juga ada pengakuan sebenarnya jumlah totalnya berapa, kemudian sudah dibayar berapa, kurang berapa atau bagaimana dan seterusnya, atau kwitansi lah paling familiar kita. Maka pihak yang terutang adalah pihak yang menerima dokumen. Jadi gini, kalau saya ngasih uang ke Kak Risma nih uang 10 juta nih Ya. buat beli gorengan misalnya. Oh, banyak kali ya Pak. Jangan gorengan, buah-buahan yang lebih sehat. Oke. Kita beli, tapi nggak apa-apa sih, gorengan itu juga UMKM. Jadi ini Kak Risma beli gorengan sama beli buah-buahan 10 juta. Nah, ketika saya ngasih uang ke Kak Risma dan saya butuh bukti nih kalau Kak Risma itu sudah menerima uang tadi 10 juta, maka nanti Kak Risma bikin kwitansi. Saya terima uang 10 juta dari Pak Burhan ini untuk beli gorengan dan buah-buahan dan seterusnya. Nah, pihak yang terutang itu karena saya yang nerima kwitansi, maka saya yang nempelin materainya. Iya, saya yang seharusnya melunasi dari dokumen, karena dokumen itu nanti kan saya yang pakai. Oh, ini loh saya sudah nyerahin uang, ini buktinya, yaitu kwitansi itu. Kemudian ada juga dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Siapa yang terutang? Yaitu pihak yang mengajukan dokumen. Kemudian tadi juga saya sebutkan dokumen yang dibuat di luar negeri, maka pihak terutangnya adalah pihak yang menerima manfaat atas dokumen tersebut. Oke, berarti intinya masing-masing pihak yang terutang itu adalah masing-masing pihak atas penerima dokumen berarti Pak ya? Ya, ada yang penerimanya, ada yang menerbitkan. Tadi secara detail tadi sudah saya sampaikan, intinya seperti itu ya. Jadi kawan pajak harus lebih cermati siapa sebenarnya pihak yang terutang ini. Tapi kalau misalnya sudah diikhlasin, udahlah kamu aja yang membayar biaya materai, ya sudah. Tapi intinya atas dokumen tadi terutang biaya materai dan harus dilunasi. Oke Pak Angga. Kalau tadi Bapak sudah menjelaskan terkait dengan pihak yang terutang dan pihak yang berkewajiban melakukan pelunasan atas biaya materai ini Pak. Lalu kapan saat terutang dari biaya materai itu sendiri Pak Angga? Gini Arisma, kalau tadi kita sudah bahas ya objeknya apa aja, kemudian siapa yang harus melunasi, dan terus kapan saat terutangnya. Ketika itu bentuknya surat perjanjian, akta notaris ataupun akta PPAT, maka terutangnya adalah saat dibubui tanda tangan. Jadi ketika kita menghadap notarisnya, kita membubui tanda tangan, yaitu saat terutangnya. Kemudian ketika surat berharga atau dokumen transaksi surat berharga
yaitu saat terutang adalah saat selesai dibuat. Terus kemudian ada surat keterangan, dokumen lelang, terus kwitansi atau yang sejenisnya itu tadi. Maka saat terutangnya adalah saat diserahkan kepada pihak untuk siapa dokumen tersebut dibuat. Jadi kalau kapan ya, misalnya dokumen lelang, kapan ini saat terutangnya? Saat itu ya saat diserahkan kepada pihak untuk siapa, yaitu pemenang lelangnya siapa? Oh, si PT ABC. Maka saat diserahkan kepada PT ABC, maka itulah saat terutang. Kemudian ada juga yang tadi, misalnya ada dokumen yang digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Saat terutangnya adalah saat diajukan ke pengadilan. Terus kalau ada dokumen yang dibuat di luar negeri, maka saat terutangnya adalah saat di luar negeri tentu tidak, yaitu saat dokumen tersebut digunakan di Indonesia. Maka itulah saat terutang yang harus dilunasi oleh kawan pajak sekalian ketika menggunakan atau memiliki dokumen-dokumen tadi yang saya sebutkan tadi ya. Kalau dari luar negeri ya ketika digunakan di Indonesia. Oh begitu, oke. Lalu apakah ada tenggat waktu kadaluarsa Pak untuk bea materai ini ya Pak? Bea materai yang terutang menjadi kadaluarsa setelah jangka waktu 5 tahun ya Karisma. 5 tahun sejak kapan? Yaitu sejak saat terutang. Demikian Karisma. Oke, kalau tadi Bapak sudah jelaskan terkait dengan dokumen-dokumen yang menjadi objek dari bea materai, lalu ada nggak sih Pak dokumen-dokumen yang nggak menjadi objek dari bea materai ini? Benar Kak Risma, tadi memang banyak ya contoh-contoh dari dokumen yang sangat familiar kita gunakan, kawan pajak manfaatkan juga, dan juga selama ini terutang bea materai dan juga sudah dilunasi bea materainya, dan itu sudah lazim lah di masyarakat kita. Kemudian di Undang-Undang Bea Materai ini juga disebutkan non-objek bea materai. Jadi dokumen apa saja yang di situ tidak dikenakan bea materai. Yang pertama adalah dokumen yang terkait lalu lintas orang dan barang, seperti surat penyimpanan barang, konsumen, surat angkutan penumpang dan barang. Terus kemudian bukti untuk pengiriman dan penerimaan barang. Kemudian ada surat pengiriman barang untuk dijual atas tanggungan pengirim. Ataupun juga surat lainnya yang dapat dipersamakan dengan surat yang tadi saya sebutkan, seperti surat penyimpanan barang, konsumen dan lain-lain tadi ya. Ketika ada surat lainnya yang sejenis itu, maka itu juga tidak dikenakan bea materai. Kemudian setelah dokumen terkait lalu lintas orang dan barang, maka ada yang dokumen yang tidak dikenakan lagi, yaitu adalah segala bentuk ijazah. Tentu Kak Risma punya ijazah dong, SD, SMP, SMA, dan nggak ada materainya ya di situ ya. Kalau betul. kalau kita punya ijazah dan kemudian biar lebih sah, kemudian kita tempeli ijazah, kemudian kita tempeli bea materai, tentunya kurang pas karena memang tidak terutang. Karena tidak perlu ya Pak ya? Ya tidak perlu, dan memang tidak terutang bea materai. Dan juga nanti lucu juga ya kalau misalnya di ijazah itu ada bea materainya. Kemudian selain ijazah ya, kemudian ada tanda terima pembayaran gaji, uang tunggu, pensiun, uang tunjangan, dan pembayaran lainnya yang berkaitan dengan hubungan kerja. Ini juga atas dokumen itu merupakan non-objek bea materai. Terus kemudian ada tanda bukti penerimaan uang negara dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk oleh negara berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi misalnya bayar pajak atau bayar yang di situ penerimaannya adalah uang negara, kita kita kirim atau kita masukkan penerimaan uang ke kas negara. Nah, maka itu tidak terutang bea materai. Kemudian ini ada juga kwitansi yang tidak dikenakan bea materai. Apa itu? Kwitansi untuk semua jenis pajak dan untuk penerimaan lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu yang berasal dari kas negara, kas pemerintah daerah, bank dan lembaga lainnya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan perundangan undang-undangan.
Jadi kalau misalnya lembaga lainnya itu ya yang ditunjuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kemudian selain itu yang non objek bea materai adalah tanda penerimaan uang yang dibuat untuk keperluan intern organisasi. Kemudian surat gade itu juga tidak dikenakan bea materai. Terus kemudian ada dokumen yang menyebutkan simpanan uang atau surat berharga. Kemudian pembayaran uang simpanan kepada penyimpan oleh bank, koperasi, dan badan lainnya yang menyelenggarakan penyimpanan uang, atau pengeluaran surat berharga oleh kustodian kepada nasabah itu juga tidak terutang bea materai. Terus ada tanda pembagian keuntungan, bunga atau imbal hasil dari surat berharga dengan nama dalam bentuk apapun itu tidak dikenakan bea materai. Dan yang terakhir adalah dokumen yang diterbitkan atau dihasilkan oleh Bank Indonesia dalam rangka pelaksanaan kebijakan moneter, maka itu juga tidak dikenakan bea materai, Karisma. Wow, cukup bervariatif sekali ya ternyata Pak Angga atas dokumen-dokumen yang tidak dikenakan bea materai atau tidak menjadi objek dari bea materai itu sendiri. Lalu nih Pak Angga, jenis dari bea materai untuk saat ini tuh ada berapa macam sih Pak? Kawan pajak, untuk pembayaran bea materai ini ada beberapa jenis ya. Yang paling familiar, paling lazim, dan mungkin sementara ini paling memasyarakat ya. Itu adalah yang pertama adalah materai tempel. Kita tahulah materai tempel seperti apa, dan ini adalah materai tempel ini dicetak oleh perum peruri ya, dan memiliki bentuk ukuran khusus. Dan situ ada lambang Garuda Pancasila, kemudian ada frase materai tempel, dan di situ juga ada angka yang menunjukkan nilai nominal. Kalau dulu angkanya ada 3.000, 6.000, maka sejak kita menggunakan Undang-Undang 10 tahun 2020 ini menggunakan tarif tunggal, maka di situ tertulis Rp10.000. Kemudian yang kedua adalah materai elektronik. Kalau kawan pajak, kalau misalnya kaum milenial ya, Kak Risma, transaksi melalui media elektronik atau menggunakan teknologi informasi, lihat barangnya juga melalui HP, kemudian membayar juga tidak cash, langsung transfer. Terus kemudian ada kwitansi atau bill atau mungkin yang lainnya, dokumen elektronik lainnya yang nggak mungkin kita melunasikan dengan menggunakan materai tempel, maka kawan pajak bisa menggunakan materai elektronik. Dan ini yang baru ya, yang di undang-undang lama belum ada, di undang-undang nomor 10 tahun 2020 ini sudah diakomodir. Kemudian ada materai dalam bentuk lain. Kalau untuk materai dalam bentuk lain dari kawan pajak mungkin biasanya dari perusahaan ya, bisa menggunakan atau melunasi bea materai itu yaitu menggunakan mesin teraan digital. Kemudian ada sistem komputerisasi, kemudian ada teknologi percetakan, dan sistem atau teknologi lainnya. Jadi biasanya untuk perusahaan-perusahaan besar, dia menerbitkan banyak kwitansi atau sejenisnya, maka mereka bisa menggunakan materai dalam bentuk lain ini, yaitu misalnya dengan salah satunya adalah mesin teraan materai digital. Kemudian yang terakhir adalah dengan surat setoran pajak. Jadi dengan SSP ya. Jadi ketika kawan pajak ini membayar bea materai, pada kalanya ketika menggunakan dalam bentuk lainnya, ada kalanya wajib pajak itu membayar juga menggunakan SSP. Nanti ada kode khusus, kode jenis pajaknya, dan juga kode jenis setoran. Oke Pak Angga, berarti sebenarnya kawan pajak ini bisa memilih begitu ya, memilih materai jenis apa yang akan mereka gunakan begitu ya Pak, tergantung dari urgensi kawan pajak itu sendiri begitu ya, sesuai dengan kebutuhan masing-masing kawan pajak lah. Oke. Wah, ini sudah cukup banyak ya yang kita bahas ya Pak Burhan ya. Cukup seru bahasan kita kali ini dalam Let's Spot episode bea materai. Episode terkait dengan bea materai ini gitu. Sepertinya
kita akhiri di sini ya Pak Let's Spot kali ini. Semoga apa yang kita bahas pada Let's Spot kali ini bisa menjawab pertanyaan yang ada pada benak kawan pajak semua, khususnya terkait dengan materi bea materai. Mungkin ada yang terbaru ya Pak ya terkait dengan yang saya poin yang saya terkait, ambil di sini. Sepertinya yang paling berkesan itu terkait dengan e-materai itu ya. Iya betul. Apalagi Kak Risma adalah kaum milenial, tentunya ingin pelunasan pajak ini efektif dan mudah. Gitu ya betul, sederhana kita dan berbau teknologi gitulah. Gak ribet lah ya gitu. Dan ini sudah diakomodir dengan adanya e-materai. Dan tentunya mungkin nanti ada session yang khusus ya. Mungkin Kak Risma tentu. Karena memang cerita tentang e-materai ini panjang dan berseri lah. Oke. Jadi mungkin next episode Pak Burhan bisa saya undang lagi ya untuk ikut Let's Spot kita di next episode mungkin ya. Nanti tergantung respon dari kawan pajak lah. Kawan pajak ingin bahas apa ini? Nah, kita ngikut. Oke. Terima kasih banyak Pak Angga. Sama-sama. Semoga Pak Angga tidak kapok untuk datang ke Let's Spot kami ya. Siap. Oke. Semoga Pak Angga selalu sehat dan bahagia. Amin ya. Dan saya berterima kasih banyak karena atas waktu dan kesempatannya Pak Angga bisa hadir untuk mengisi Let's Spot kami kali ini. Siap, terima kasih Kak Risma. Mau menyapa terlebih dahulu untuk kawan pajak? Demikian statement mungkin? Oke, demikian tadi ya kawan pajak, mungkin bahwa e-materai ini ada sesuatu yang baru. Silahkan kawan pajak browsing dulu aja, silahkan ketik di Google, dan saya yakin dari kaum milenial ini sangat familiar dengan teknologi informasi, dan saya yakin juga tidak akan kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan, utamanya pajak dokumen yaitu bea materai. Oke, baik Pak Angga. Oke kawan pajak, saya akhiri sampai di sini Let's Spot kali ini. Dan untuk kawan pajak, tidak lupa saya ingatkan kembali untuk ikuti terus update perkembangan informasi perpajakan terkini di laman media sosial kami. Jangan lupa follow kami di Instagram @pajakmadya2cakut, Twitter kami di @pajakmd2cakut, YouTube kami di KPP Madya 2 Jakarta Utara, serta hotline Linktree kami di https://linktree/kpp098. Dan jangan lupa klik lonceng di bawah ini, serta like, comment, subscribe, serta share juga ke teman, keluarga, dan sahabat kalian semua. See you on the next episode and bye!